warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Maca Sipaka Raja kelas 9 pada hari ini? Alhamdulillah, tentunya masih kabar baik. Oke, baiklah Ananda Maca, untuk pertemuan kali ini Ibu akan tes salam seni budaya yang pernah Ibu ajarkan. Salam seni budaya, apresiasi, kreasi, yes. Oke, terima kasih banyak karena Ananda Maca kelas 9 masih mengingatnya. Sebelum kita jauh melangkah, Ibu kembali mengingatkan agar Ananda Maca sekalian kelas 9 tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, baiklah Ananda Maca kelas 9 sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ananda Maca, pada pertemuan kemarin Ibu sudah membahas tentang pengertian seni grafis. Nah, sesuai janjinya Ibu, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis karya dan cara pembuatan seni grafis. Oke, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda bisa saksikan di sebelahnya Ibu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi jenis karya seni grafis dan teknik-teknik pembuatannya. Jadi silahkan dilihat Ananda, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, baiklah Ananda Maca, tanpa menunggu lama lagi, Ibu akan jelaskan jenis-jenis karyanya untuk seni grafis. Oke? Pembuatan jenis seni grafis dilakukan berdasarkan teknik pembuatannya. Bahan dan alat yang dipakai juga beragam sesuai teknik yang kita gunakan. Nah, jenis-jenis seni grafis berdasarkan teknik pembuatannya dapat Ananda saksikan seperti berikut. Nah, yang pertama adalah cetak tinggi. Jadi cetak tinggi itu menggunakan klise atau acuan alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Jadi bagian yang menonjolnya atau bagian yang tingginya yang akan kita ambil cetakan atau acuan untuk menghasilkan karya. Nah, apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika alat cetak tersebut ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertasnya. Jadi contohnya seperti stempel, ya. Nah, yang bikin stempel itu ya pasti diukir dulu ya Ananda Maca sekalian. Ya pasti ada bagian tinggi dan ada bagian rendahnya pula. Oke, baiklah Ananda Maca, untuk contoh yang kedua ada istilah cetak dalam. Nah, cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise bagian dalam. Artinya, bagian dalam menyerap tinta yang akan membekas pada kertas. Nah, cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditore hingga menghasilkan goresan. Nah, itu ya. Jadi lukisan-lukisan Ananda sekalian yang ada di rumah, kaligrafi yang terbuat dari kuningan, nah itu adalah salah satu contoh cetak dalam. Ananda mau lihat? Oke, silakan perhatikan di samping Ibu. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh cetak dalam. Bagian dalamnya yang diambil tekniknya itu ada yang ditumbuk-tumbuk, seperti juga contohnya plat motor atau plat mobil. Nah, itu menghasilkan cetakan yang timbulnya ya bagian dalamnya karena ditumbuk. Jadi itu adalah salah satu contoh hasil karya cetak dalam. Nah, saya kira Ananda Maca sekalian di rumah sering melihat plat motor atau mobil. Jadi itu adalah salah satu contoh kecil dari cetak dalam. Oke, Ananda Maca sudah mengerti? Baiklah Ananda Maca sekalian, kita akan pindah ke teknik yang ketiga. Ada cetak datar.
Nah, cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Nah, cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Nah, klise ini cetak menggunakan batu. Tapi zaman sekarang sudah jarang kita temukan ya, karena sudah banyak teknik yang lebih mudah lagi. Oke, baiklah Anda Maca penasaran yang manakah cetak datar itu? Baiklah, seperti biasa silahkan lihat di sampingnya Ibu. Jadi Ibu ini adalah salah satu contoh karya untuk cetak datar. Ya betul, cetak datar. Nah, ini silahkan diperhatikan Anda Maca kelas 9 sekalian. Ya. Oke, baiklah. Yang keempat, hasil karya yang keempat, ada istilahnya cetak saring. Nah, cetak saring adalah salah satu proses cetak yang menggunakan layar atau screen. Dengan kerapatan serat tertentu, cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafis. Baju kaos yang ada tulisannya itu hasil dari screen. Kalau mau cetak undangan, sering ada undangan di rumahnya, sering Anda Maca lihat, ada yang berwarna emas, itu hasil gosok ya di screen untuk menghasilkan tulisan yang berwarna emas itu. Nah, sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya untuk mencetak tulisan pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Oke, Anda Maca sekalian, sudah mengerti ya teknik pembuatannya? Nah, baiklah, selanjutnya kita akan berkarya seni grafis. Nah, inilah Ananda kelas 11 yang tunggu-tunggu. Kita akan berkarya seni grafis. Tetapi dari keempat teknik yang Ibu sudah jelaskan tadi, kita akan pilih satu yang sangat mudah dan bahannya bisa kita temukan supaya Ananda Maca tidak kerepotan ya. Baiklah, setelah Ibu pertimbangkan, Ibu akan memilih teknik yang pertama, yaitu cetak tinggi. Apakah cetak tinggi itu? Siapa yang tahu? Nah, ada yang tahu? Cetak tinggi, Ibu tadi sudah jelaskan. Nah, ayo kalau sudah lupa kembali dibuka-buka buku catatannya. Apa itu cetak tinggi, Nak? Nah, jadi cetak tinggi adalah menggunakan alat cetakan. Bagian tingginya yang diambil seperti stempel. Jadi Ibu akan ajari bikin stempel, tapi alat dan bahannya bukan dari karet atau papan. Anda Maca penasaran? Oke, Ananda Maca kelas 9, seperti yang Ibu katakan, kita akan memperhatikan berkarya seni grafis dengan teknik cetak tinggi. Cetak tinggi ya. Ya. Ananda Maca penasaran apa yang Ibu pegang? Penasaran ya? Jadi ini ada kentang. Ini ada wortel. Dan ini ada kelapa pisang. Pasti Ananda Maca kelas 9 bertanya, kok Ibu pegang kentang, pegang wortel, pegang kelapa pisang? Nah, inilah yang Ibu katakan tadi. Kita akan berkarya seni grafis cetak tinggi dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan tentunya bisa dijangkau oleh anak-anak si Pakaraja kelas 9. Oke, ini ya kelapa pisang. Pasti Ananda penasaran, kok bagaimana caranya ya menggunakan kelapa pisang untuk bikin stempel? Penasaran ya? Jadi ini ya. Jadi dari ini bagian tingginya, nanti kita akan bikin stempel, bikin lukisan yang indah-indah hanya dari kelapa pisang ini. Nah, tekniknya nanti kita celupkan di tinta, kemudian stop, dapat karyanya. Begitupun dengan wortel. Ini wortel yang Ibu pegang, kita akan bentuk-bentuk nanti. Bentuk lat atau huruf atau bunga-bunga, kita celupkan di tinta, kemudian di kertas kayak stempel ya. Nah, sama dengan kentang ini. Oke, Ananda Maca sekalian, Ananda Maca penasaran karyanya? Baiklah, Ibu akan perlihatkan
hasil karya cetak tinggi menggunakan kelapa pisang, wortel, dan kentang. Ini dia. Silakan diperhatikan. Jadi ini adalah hasil karya dari pelapa pisang. Ada pelapa pisang, ada hasil karya dari wortel, dan ada hasil dari kentang. Cantik kan, berwarna-warni? Ya. Nah selanjutnya ini ada gambar burung merak. Wow, bagusnya, kok bisa ya? Dari pelapa pisang saja? Bisa ya? Oke. Anak-anak maca sekalian penasaran? Baiklah anak-anak maca, untuk pertemuan berikutnya inilah yang kita akan lakukan. Ibu akan mengajari berkarya seni grafis cetak tinggi menggunakan kelapa pisang, wortel, dan kentang. Baiklah anak-anak maca sekalian, pertemuan hari ini cukup sekian. Jadi kesimpulannya, untuk berkarya seni grafis itu dapat kita lakukan dengan berbagai teknik. Ada cetak tinggi, cetak dalam, cetak saring. Dan selanjutnya kita akan berkarya seni grafis melalui cetak tinggi, tetapi kita ganti bahannya dari kayu karet menjadi pelapa pisang, wortel, dan kentang. Oke anak-anak maca sekalian, untuk tugasnya, maksud ibu oleh-olehnya, oleh-oleh ya. Untuk oleh-olehnya silakan anak-anak catat di buku latihan. Oleh-olehnya adalah jelaskan perbedaan teknik berkarya seni grafis antara cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak saring. Jadi Ananda Maca silakan tulis di buku latihan. Oke Ananda Maca sekalian, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ananda Maca kelas 9 untuk mengikuti mata pelajaran seni budaya. Untuk selanjutnya nanti ingat, kita akan berkarya seni grafis cetak tinggi. Salam seni budaya, apresiasi, kreasi, yes. Semangat belajar, selamat belajar, salam maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.